Rina menatap jendela kamar dengan tatapan kosong. Angin sore menyapu pelan rambutnya yang terurai. Di balik senyum lembutnya, tersembunyi lelah yang tak pernah ia tunjukkan. Sejak menikah dengan Randy, ia tinggal di rumah mertuanya. Rumah besar di kawasan elit yang terasa dingin, bukan karena AC, tapi karena tatapan sinis sang ibu mertua, Bu Ningsih. "Rina, kamu sudah pel lantai di ruang tamu." Suara nyaring Bu Ningsih terdengar dari lantai bawah. Rina segera bergegas, menuruni tangga dengan cekatan. Dengan suara lembut ia menjawab, "Sudah, Bu. Tadi saya pel 2 kali, karena tadi hujan dan agak becek." "Pel 2 kali saja masih bau kampung. Bersih itu bukan sekadar kelihatan, tapi harus terasa," bentak Bu Ningsih. Rina menunduk. Ia tak berani membalas. Di sisi ruang makan, Randy duduk sambil main ponsel, mendengar semua ucapan ibunya, tapi memilih diam. "Randy, kamu nggak lihat istrimu itu? Harusnya kamu ajarkan cara hidup di keluarga seperti kita. Jangan biarkan dia seenaknya bawa kebiasaan deso ke rumah ini." Randy hanya mengangguk kecil tanpa menoleh. Rina menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan pekerjaannya. Malam harinya, di dalam kamar sempit yang disediakan Bu Ningsih untuk mereka, Rina mencoba berbicara. "Mas, maaf ya kalau Mama tersinggung lagi hari ini." "Sudah, Rin. Kamu ngerti sendiri Mama kayak apa. Kamu sabar aja. Jangan banyak drama, ya." Rina diam. Di balik matanya yang sendu, ia menyimpan luka. Ia tak ingin mengeluh, apalagi meminta perlindungan. Ia hanya ingin dicintai dan diterima. Di meja kecil sudut kamar, ada foto pernikahan mereka. Rina menatapnya lama. Di foto itu, ia terlihat bahagia. Tapi kini, senyum itu seakan tinggal kenangan. "Apa salahku jadi orang sederhana?" bisiknya dalam hati. Pagi masih gelap ketika Rina sudah berdiri di dapur. Ia menanak nasi, memotong sayur, dan menyiapkan sarapan untuk keluarga. Bau bawang tumis mulai memenuhi ruangan, namun belum juga hilang rasa tegang yang ia rasakan setiap kali mendengar langkah kaki Bu Ningsih. Tak lama kemudian, terdengar suara tumit sepatu menghantam lantai keramik. Bu Ningsih masuk ke dapur dengan tatapan tajam. "Sarapan cuma ini, Rin? Sayur bening dan tempe goreng? Apa kamu pikir ini rumah orang miskin?" Rina berusaha tenang. "Maaf Bu, stok di kulkas tinggal itu. Kemarin saya sudah catat bahan yang harus dibeli. Tapi..." "Alasan? Zaman sekarang semua bisa dipesan online. Atau kamu memang sengaja mau bikin keluarga ini makan makanan murahan, biar sesuai dengan selera kamu yang kampungan itu?" Rina terdiam. Perih. Tapi ia tak mau membalas. Di ruang makan, Randy turun sambil menggenggam tablet. Ia duduk dan mencicipi sarapan. "Enak kok ini, Ma. Kamu tuh terlalu dibutakan cinta. Ren, kamu nggak sadar apa yang sudah dia rusak dari citra keluarga kita. Semua tamu yang datang ke rumah ini heran, kok istri kamu seperti asisten rumah tangga?" "Tapi dia istri saya, Ma," gumam Randy, lemah. "Iya, dan kamu itu satu-satunya anak laki-laki di keluarga besar Hartono. Kamu harus mikir jauh ke depan. Apa kamu mau nanti anakmu dibesarkan dengan gaya hidup serba kekurangan seperti dia?" Rina mendengar semua itu dari balik dinding dapur. Air matanya menetes, tapi ia cepat menghapusnya. Ia tak boleh terlihat lemah. Di malam hari, Rina duduk sendiri di teras, menatap langit. Di tangannya, ia menggenggam sebuah buku doa. Bukan karena ia putus asa, tapi karena ia percaya bahwa satu-satunya tempat bersandar saat ini hanya kepada Tuhan. Tuhan. Hari Minggu siang, rumah besar milik Bu Ningsih tampak lebih ramai dari biasanya. Kursi-kursi mewah ditata di taman belakang. Meja dipenuhi makanan mahal dari catering ternama. Hari ini adalah arisan bulanan ibu-ibu sosialita. Dan seperti biasa, Bu Ningsih ingin menunjukkan statusnya. Namun ada satu hal yang mengganjal. Rina, bantu sajikan minuman ke para tamu. Dan tolong, jangan bicara banyak. Cukup senyum saja. Perintah Bu Ningsih dengan nada merendahkan.
Rina hanya mengangguk. Ia membawa nampan berisi minuman dengan hati-hati, sementara semua mata tertuju padanya. Itu menantunya Bu Ningsih ya? Waduh, sederhana sekali penampilannya, bisik seorang tamu. Kayak bukan dari keluarga Hartono. Lebih cocok jadi pembantu, sahut yang lain sambil tertawa kecil. Rina pura-pura tidak mendengar. Ia tetap melayani dengan senyum, walau hatinya remuk. Sampai akhirnya, salah satu ibu memancing topik sensitif. Bu Ningsih, saya dengar menantu ibu dari desa ya? Hebat bisa masuk keluarga sebesar ini. Semua mata memandang Bu Ningsih. Sang nyonya rumah hanya tersenyum miring, lalu menatap tajam ke arah Rina yang sedang menghidangkan kue. Iya betul, dari kampung kecil. Tapi ya, saya kasihan saja sama Randy. Katanya cinta. Jadi ya, saya biarkan. Namanya juga percobaan. Ucap Bu Ningsih santai, seolah Rina bukan bagian dari ruangan itu. Beberapa tamu tertawa kecil. Yang lainnya menatap Rina dengan iba. Saat itu, tangan Rina sedikit gemetar, tapi ia tetap berdiri tegak. Setelah semua selesai, ia buru-buru masuk ke dapur dan menutup pintu. Air matanya tak bisa ditahan lagi. Sampai kapan aku harus dipermalukan begini, di depan orang-orang? Sore harinya, setelah semua tamu pulang, Randy masuk ke dapur. Kamu kenapa nangis? Nggak apa-apa, Mas. Cuma kecapean. Jangan terlalu baper sama ucapan Mama. Ya, Mama emang begitu. Lagian kamu juga harus ngerti. Kamu bukan berasal dari kalangan atas. Jadi ya, wajar aja kalau kamu nggak cocok-cocok banget sama lingkungan ini. Kalimat itu menghujam lebih dalam daripada ucapan siapapun hari ini. Di kamarnya malam itu, Rina menatap cermin. Ia bukan perempuan bodoh. Ia tahu harga dirinya diinjak-injak. Tapi ia juga tahu, satu hal yang tidak bisa diambil siapapun darinya adalah ketulusan dan kekuatan hatinya. Aku boleh miskin, tapi aku tidak hina. Keesokan harinya, suasana rumah kembali dingin. Randy sudah berangkat kerja tanpa sarapan. Rina duduk di teras, menyulam baju kecil. Ia sedang berusaha membuka jasa permak baju untuk menambah uang sendiri, tanpa harus meminta apapun dari mertua. Tiba-tiba, suara langkah kaki tergesa datang dari dalam rumah. Rina, panggil Bu Ningsih. Ini ada daftar belanja mingguan. Bawa ke pasar. Jangan sampai ada yang kelupaan. Dan, tolong pakai baju yang pantas. Ya, malu kalau dilihat orang kamu keluar dengan daster robek begitu. Rina menerima daftar itu dengan tenang. Ia mengangguk, lalu masuk untuk berganti pakaian. Tapi sebelum melangkah keluar, Bu Ningsih kembali menambahkan. Dan kalau bisa, jangan bilang kamu tinggal di rumah ini. Bilang aja kamu pembantu, biar nggak bikin nama keluarga saya jatuh. Perkataan itu benar-benar menusuk. Tapi Rina tetap tidak membalas. Ia hanya berkata pelan. Baik, Bu. Saat di pasar, Rina bertemu seorang ibu tua yang terjatuh karena tersenggol kereta dorong. Tanpa ragu, Rina membantu mengangkat ibu itu dan membawakan barang-barangnya. Terima kasih, Nak. Kamu baik sekali, ucap ibu tua itu. Rina tersenyum. Di tengah kerasnya hidup, ternyata masih ada yang bisa membuat hatinya hangat, berbuat baik tanpa pamrih. Sore hari, ketika Rina pulang ke rumah, Bu Ningsih sudah menunggu di depan pintu. Tatapannya tajam. Kamu dari mana saja? Sudah jam segini baru pulang. Maaf, Bu. Di pasar tadi saya bantu. Alasan, kamu itu harusnya tahu diri. Jangan keluyuran seenaknya. Kalau kamu nggak sanggup ikut aturan rumah ini, kamu bisa angkat kaki. Rina berdiri terpaku. Di belakang Bu Ningsih, pintu rumah tertutup rapat, seolah-olah ingin mengusirnya dari dunia mereka. Malam itu, Rina duduk di tepi ranjang, sendirian. Randy belum pulang. Ia membuka dompet kecil, menghitung sisa uang dari hasil bantu menjahit kemarin. Cukup untuk beberapa hari ke depan jika sewaktu-waktu ia harus pergi dari rumah ini. Kalau memang aku nggak diterima, mungkin aku harus bersiap.
Namun di lubuk hatinya yang paling dalam, Rina masih berharap Randy akan memilihnya, membelanya, atau sekadar berdiri di sampingnya. Tapi malam itu pun berlalu dalam sepi. Pagi itu, Rina bangun lebih awal dari biasanya. Ia baru saja selesai menyapu halaman saat seorang tukang pos lewat dan menyerahkan sebuah amplop coklat. "Untuk Bu Rina," kata si tukang pos, lalu segera berlalu. Rina heran. Ia jarang sekali menerima surat. Dengan hati-hati, ia membuka amplop tersebut. Isinya adalah selembar kertas tanpa kop, tanpa nama pengirim. Tapi isinya membuat jantungnya berdebar. "Rina, aku melihatmu kemarin di pasar. Kamu masih seperti dulu, tulus dan sederhana. Aku tak sangka kamu tinggal di rumah itu. Jika suatu saat kamu butuh bantuan, hubungi aku. Aku masih hutang banyak hal padamu." Di bawah surat itu, tertera sebuah nomor telepon dan satu inisial. A. Rina bingung. Ia mencoba mengingat-ingat siapa yang mengenalnya dengan huruf depan A. Tapi pikirannya buyar saat tiba-tiba pintu dibanting keras dari arah dalam rumah. Di ruang makan, Bu Ningsih duduk dengan wajah masam. Ia melihat Rina berjalan masuk. "Kamu yang bersihin ruang tamu semalam?" "Iya, Bu." "Lihat itu. Ada debu di sudut rak. Apa kamu buta? Apa kamu sengaja biar rumah ini terlihat kotor?" Rina menahan napas. Tapi sebelum ia menjawab, Randy turun dari tangga. "Ma, kenapa sih ngomel terus tiap hari?" "Karena Mama capek. Ren, capek melihat kamu dibutakan perempuan yang bahkan gak tahu caranya bersih-bersih rumah. Dia bukan pasangan sepadan buat kamu." Rina menatap suaminya dengan harapan. Tapi seperti biasa, Randy hanya menunduk, tidak membela, tidak berkata apa-apa. "Dan kamu, Rina," lanjut Bu Ningsih. "Mama sudah cukup bersabar. Minggu depan keluarga besar Hartono akan datang dari luar kota. Mama tidak mau mereka melihat kamu. Minggu depan kamu harus pergi dulu. Ngerti?" Rina terkesiap. Itu artinya ia diusir sementara, dibuang untuk menutupi aib di mata keluarga besar. Di kamar, Rina duduk terpaku. Ia menatap surat yang tadi pagi ia terima. Tangannya gemetar. Ia ragu untuk menghubungi nomor itu. Tapi kali ini, ia merasa tidak punya siapa-siapa. Dengan jari bergetar, ia mulai mengetik pesan singkat ke nomor itu. "Ini Rina. Siapa kamu sebenarnya?" Tak lama kemudian, sebuah balasan masuk. "Aku Arya." Jantung Rina berdegup keras. Nama itu, nama dari masa lalu yang tak pernah ia sangka akan muncul kembali. Rina menatap layar ponselnya lama. Nama Arya membawa dirinya kembali ke kenangan bertahun-tahun lalu, saat ia masih gadis polos yang tinggal di desa kecil. Arya adalah sahabat masa SMA, laki-laki yang diam-diam menyukai Rina, tapi tak pernah mengungkapkan perasaannya. Waktu itu, Arya memilih pergi ke luar negeri setelah ayahnya wafat. Sejak saat itu, mereka putus kontak. Dan kini, dia kembali? "Kamu benar-benar Rina?" "Iya. Bagaimana kamu tahu aku di sini?" "Kita bisa bicara? Aku ada di kota ini. Aku bisa jemput kamu." Rina terdiam. Ia tak menjawab, tapi pesannya tak ia hapus. Sementara itu, Bu Ningsih makin terang-terangan menunjukkan kebenciannya. Ia menyuruh Rina tidur di ruang tamu, dengan alasan, biar tahu diri. Bahkan pekerja rumah tangga pun menunjukkan sikap lebih tinggi dari Rina, karena mendapat restu sang nyonya rumah. Hari demi hari, tekanan makin kuat. Dan kini, perintah Bu Ningsih jelas. Rina harus pergi dari rumah sebelum keluarga besar datang. "Aku akan siapkan kopermu, dan kamu bisa cari tempat lain mulai Jumat ini," ucap Bu Ningsih datar. "Tapi Bu, saya tidak punya tempat tinggal di kota ini." "Itu bukan urusan saya. Harusnya kamu pikirkan itu sebelum memaksa masuk ke keluarga kami." Rina menatap Randy, suaminya, yang hanya berdiri tanpa suara di ujung ruangan. "Mas. Rin, sementara nurutin Mama dulu aja, ya? Biar nggak tambah ribut." Itu kalimat yang paling menyakitkan.
Bukan hinaan dari ibu mertua, tapi diamnya orang yang ia cintai. Malam harinya, Rina duduk di bangku halte depan kompleks perumahan. Ia membawa koper kecil, sambil menggenggam ponselnya. Dinginnya malam tak sebanding dengan dingin hatinya saat itu. Lalu, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depannya. Jendela kaca perlahan turun. Seseorang tersenyum dari dalam. Rina. Itu Arya. Bukan lagi pemuda kurus dari desa. Tapi pria dewasa, berpenampilan elegan, dengan aura yang berbeda. Rina terdiam, matanya membulat, tak percaya. Kamu? Ayo, ikut aku. Kamu nggak sendirian lagi. Rina menatap sekeliling. Rumah megah itu, suami yang tak berpihak, mertua yang mengusirnya. Dan kini, ada seseorang dari masa lalu yang datang menjemput. Rina duduk di dalam mobil, masih terpaku. Wajah Arya yang dulu ia kenal kini telah berubah. Lebih dewasa, lebih berwibawa, tapi masih menyimpan tatapan lembut yang sama seperti dulu. Kamu nggak berubah, Rin. Masih tetap kamu yang dulu. Hanya lebih kuat dari yang pernah aku bayangkan. Rina hanya tersenyum tipis, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tak pernah menyangka, sosok dari masa lalu kini menjadi satu-satunya tempat ia merasa aman. Arya membawa Rina ke sebuah apartemen mewah di pusat kota. Tapi yang lebih mengejutkan, ia bukan sekadar bekerja di kota itu. Arya adalah CEO dari sebuah perusahaan properti ternama yang baru saja membuka cabang di Indonesia setelah sukses di luar negeri. Kamu tinggal di sini dulu, sampai kamu tenang. Kamu nggak perlu takut. Ini bukan karena kasihan. Ini karena aku peduli, ujar Arya sambil meletakkan kunci apartemen di meja. Tapi Arya, aku sudah menikah. Aku nggak mau orang salah paham, jawab Rina ragu. Aku tahu. Aku nggak akan menyentuh batas itu. Tapi aku juga nggak bisa diam lihat kamu diperlakukan seperti sampah oleh orang-orang yang seharusnya menyayangimu. Sementara itu, di rumah keluarga Hartono, Bu Ningsih merasa puas. Ia mengira Rina akan pulang ke kampung dengan hinaan dan tangisan. Namun yang membuatnya mulai gelisah, Rina tak pulang ke desa manapun. Randy, kamu cek dong, istrimu itu di mana sekarang? Jangan-jangan dia kabur sama laki-laki. Mama, jangan lebay. Lebay? Mama cuma takut nanti keluarga besar datang, dan dia bawa malu. Mending kamu cari tahu sekarang juga. Randy akhirnya mencoba menghubungi Rina, tapi panggilannya tidak diangkat. Di apartemen, Rina sedang duduk sambil menggambar sketsa baju. Ia ternyata memiliki mimpi lama yang dulu terpendam, menjadi perancang busana. Arya melihat sketsa itu dan kagum. Kamu masih gambar? Iya. Dulu cuma jadi hobi. Tapi sekarang aku rasa, aku ingin jadikan ini lebih dari sekadar hobi. Arya tersenyum. Kalau kamu serius, aku bisa bantu mewujudkan mimpi itu. Rina menatapnya tak percaya. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ada orang yang benar-benar mendukung dan melihat potensinya. Namun di balik semua itu, Rina tidak tahu bahwa Bu Ningsih sedang menyusun rencana untuk mempermalukan Rina di depan keluarga besar Hartono. Dan konflik yang lebih besar akan segera datang. 2 minggu telah berlalu sejak Rina meninggalkan rumah mertuanya. Selama itu pula, ia membangun kembali dirinya, secara mental, emosional, bahkan finansial. Bersama Arya, ia mengikuti pelatihan desain fashion privat, bertemu mentor ternama, dan bahkan membuat akun media sosial yang mulai ramai karena karya-karyanya yang unik dan elegan. Arya diam-diam menghubungkan Rina dengan investor kecil yang bersedia mendanai produksi koleksi pertamanya. Semua terjadi begitu cepat, tapi Rina tak ingin larut dalam kegembiraan. Ia tahu, kebahagiaan ini bukan hadiah, tapi hasil dari luka yang ia ubah menjadi kekuatan. Di sisi lain, keluarga Hartono sibuk bersiap menyambut tamu penting dari Surabaya dan Jakarta, keluarga besar yang sangat berpengaruh dan terpandang. Bu Ningsih mengatur semuanya dengan detail, dari dekorasi rumah, menu makanan, hingga daftar tamu undangan. Dan satu hal lagi, tegas Bu Ningsih ke Randy, kamu jangan bawa-bawa Rina. Kalau dia datang dan ketahuan masih istrimu,
keluarga kita bisa malu besar. Randy hanya diam. Diam yang bukan lagi karena patuh, tapi karena hatinya mulai goyah. Ia tak bisa menepis pertanyaan dalam kepalanya. Apa aku sudah terlalu kejam ke Rina? Tepat sehari sebelum acara keluarga besar berlangsung, sebuah paket dikirim ke rumah Bu Ningsih. Saat dibuka, isinya mengejutkan. Sebuah katalog eksklusif berjudul RNA Rina Nur Azizah Collection. Undangan pameran mode dari desainer muda yang kini viral di media sosial. Dan yang lebih mengejutkan, logo perusahaan tempat Arya menjadi CEO tertera jelas di baliknya. Ini karya Rina? Tanya Randy tak percaya. Mustahil. Itu pasti hanya numpang nama. Perempuan itu nggak mungkin punya kemampuan kayak gini. Bu Ningsih tampak geram. Tapi dunia di luar rumah mereka kini berbicara lain. Rina bukan lagi menantu yang mereka hina. Ia kini diperhitungkan. Malam itu, Rina duduk di apartemen, menatap layar laptop. Ia membaca pesan masuk dari seorang tamu misterius yang akan hadir di pamerannya minggu depan. Saya dari keluarga Hartono cabang Jakarta. Kami tertarik bekerja sama dengan desainer lokal yang sedang naik daun. Apakah Anda bersedia bertemu kami? Rina terdiam. Jadi, mereka akan datang juga. Siapapun yang meremehkanmu dulu, Rin, cepat atau lambat mereka akan datang kepadamu. Tapi kali ini, kamu berdiri di atas kakimu sendiri, ucap Arya tenang. Dan tanpa Rina sadari, Bu Ningsih tengah menyusun rencana untuk menjatuhkannya langsung di tengah acara keluarga besar, agar bisa menunjukkan pada semua bahwa menantunya tetaplah perempuan miskin yang tak tahu diri. Namun yang tidak Bu Ningsih tahu adalah, Rina akan datang. Bukan untuk meminta maaf, tapi untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Hari itu rumah besar keluarga Hartono tampak lebih megah dari biasanya. Para tamu dari Jakarta, Surabaya, dan Bandung berdatangan. Pria-pria berdasi dan wanita-wanita bergaun mahal berbincang akrab di halaman yang telah didekorasi mewah. Bu Ningsih tampil anggun dalam kebaya modern, berjalan ke sana kemari menyambut tamu, bangga karena berhasil menyembunyikan aib menantunya. Randy duduk gelisah di sudut ruang tamu. Dalam hatinya, ia tidak benar-benar bangga. Ada lubang kosong yang ia sembunyikan dari semua orang. Lubang karena kehilangan seseorang yang dulu ia tinggalkan diam-diam. Tiba-tiba, seorang panitia berlari kecil ke arah Bu Ningsih. Bu, tamu penting dari Jakarta baru saja datang. Katanya dia pembicara kehormatan dan desainer yang sedang viral di media sosial. Siapa? Kita kan gak undang desainer. Namanya Rina Nur Azizah, Bu. Jantung Bu Ningsih seakan berhenti berdetak. Apa? Beberapa saat kemudian, seluruh tamu menoleh ke arah gerbang utama. Sebuah mobil hitam elegan berhenti perlahan. Dari dalamnya, turun seorang wanita anggun mengenakan setelan putih elegan dan heels coklat muda. Wajahnya lembut. Rambutnya ditata simpel tapi mewah. Itu Rina. Semua mata menatap terpana. Termasuk Randy. Rina berjalan perlahan dengan percaya diri, diapit oleh dua asisten dari tim acara fashion yang sama-sama mengenakan ID card bertuliskan RNA Official Crew. Terima kasih sudah mengundang saya, Bu Ningsih, ucap Rina tenang, menatap langsung ke wajah mertua yang dulu mengusirnya. Aku tidak mengundangmu, balas Bu Ningsih kaku, wajahnya pucat. Tapi undangan ini resmi. Dan saya diundang sebagai pembicara inspiratif untuk sesi Wanita O Perubahan Hidup. Mungkin bukan ibu yang mengundang saya, tapi nama saya diundang karena karya saya. Randy berdiri, tak sanggup berkata-kata. Ia hanya memandangi Rina yang kini jauh berbeda dari wanita sederhana yang dulu ia tinggalkan. Rina, aku tidak datang untuk mempermalukan siapapun, Mas. Ucap Rina lembut. Aku datang karena dunia harus tahu bahwa tidak semua perempuan yang dihina akan jatuh. Beberapa memilih untuk bangkit dan berdiri di panggung mereka sendiri. Para tamu mulai berbisik. Sebagian besar memuji keberanian Rina. Bahkan salah satu anggota keluarga besar dari Jakarta menghampirinya langsung. Kamu yang mendesain koleksi RNA? Aku lihat di media sosial.
Keren sekali. Kita harus bicara kerjasama, ya. Sementara itu, Bu Ningsih mulai kehilangan kendali. Ia mencoba menghalangi Rina naik ke panggung acara. Tapi panitia justru menegurnya karena mengganggu jalannya agenda resmi. Dan di tengah sorotan lampu, di atas panggung kecil tempat talk show berlangsung, Rina berdiri. Dulu aku dianggap tidak pantas. Diusir dari rumah yang seharusnya menjadi tempatku berlindung. Tapi hari ini, aku berdiri di sini bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa luka, jika dijahit dengan ketabahan, bisa berubah jadi karya. Semua hadirin terdiam. Sebagian besar berdiri memberikan tepuk tangan. Sementara Bu Ningsih hanya bisa menatap dari kejauhan. Matanya tak berkedip, wajahnya memerah, bibirnya gemetar. Karena kini, semua rencananya hancur. Setelah sesi talk show selesai, suasana rumah mewah itu berubah. Para tamu tak berhenti membicarakan Rina, tentang perjuangannya, bakatnya, dan bagaimana ia bangkit dari hinaan menjadi wanita sukses. Bahkan beberapa keluarga besar memuji Bu Ningsih, mengira Rina mendapat semua dukungan dari sang mertua. Tapi wajah Bu Ningsih justru tegang dan muram. Ia tidak tahan melihat semua orang mengangkat nama Rina. Padahal ia sendiri yang dulu mengusirnya. Randy, ini semua harus dihentikan. Dia mempermalukan keluarga kita di depan umum. Memangnya apa yang Rina lakukan salah? Dia datang tanpa izin, bawa nama keluarga kita, dan pamer sukses. Apa itu bukan penghinaan? Randy menatap ibunya lama. Untuk pertama kalinya, matanya tegas. Mama yang salah. Mama usir dia. Mama rendahkan dia setiap hari. Tapi dia nggak balas. Dia datang sebagai tamu kehormatan. Itu namanya elegan, bukan pamer. Bu Ningsih makin murka. Di depan tamu-tamu yang masih berada di ruang tamu, ia berdiri dan menuduh Rina di depan umum. Jangan tertipu semua ini. Dia bukan siapa-siapa. Dia cuma perempuan kampung yang pura-pura elegan. Kalau kalian tahu siapa dia sebenarnya. Rina berdiri perlahan. Suaranya tenang, tapi tegas. Saya memang dari kampung, Bu. Tapi kampung bukan kutukan. Dan saya tidak pernah pura-pura. Saya belajar. Saya bekerja keras. Saya bangkit, bukan karena saya ingin membalas ibu, tapi karena saya ingin membuktikan pada diri saya sendiri bahwa saya pantas bahagia. Para tamu terdiam. Lalu, seorang pria berdiri dari kerumunan. Arya.